Shalom rekan-rekan simak seperti yang sedunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington Jerusalem. Apa kabar? Kita tahu situasi di negara Amerika makin panas, di mana negara Amerika terbelah. Kita tahu konsekuensi dari terbelahnya negara Amerika di mana pemerintahan shutdown membelah dunia. Pasti dari zaman dulu, dari zaman perang dunia dulu. Seperti ini, apakah sikap negara Indonesia terhadap belahnya negara Amerika? Apakah yang pro shutdown ataukah pro Trump? Kita tahu alasan yang pro shutdown itu mereka marah karena dana untuk gerakan aliran setan mereka di stop Trump. Ya kan, banyak itu informasinya di TikTok itu. Mereka marah-marah kan, $400 juta untuk membuat pelacuran laki-laki, $300 juta untuk LGBT-isasi, $700 untuk pernikahan sejenis, segala macam. Dan itu di seluruh dunia mereka anggarkan di APBN. APBN Amerika, bukan APBN Indonesia, bukan, apalagi APBN di Kota Palembang, jauh. Seperti ini. Melihat fenomena geng Solo kemarin kan, yang gagal menyenangkan hati mereka, ya kelompok anti Tuhan itu, yaitu kondomisasi. Ya kita tahu lah konsekuensinya kan. Contoh kayak Indonesia ini kan, DITI sudah jelas ya, Darul Islam, mental, ya kan. Partai Komunis, sudah pakai Partai Komunis Indonesia lagi, mental. Apalagi gerakan yang nggak jelas ini yang tapi tindakan sudah melebihi partai. Melecehkan bendera merah putih, mempermainkan panti asuhan, itu melebihi partai. Ya kan? Mempermainkan kitab suci, terbuka, dapat. Tuhan Yesus menginginkan kamu. Tuhan Yesus menginginkan kita persembahkan tubuh. Jadi tergenapilah firman Tuhan Yesus. Apa firman Tuhan Yesus yang tergenapi dengan kejadian di gereja? Pembelokan ayat-ayat firman Tuhan. Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah. Nah, kan itu psikologinya. Tergenapi firman Tuhan Yesus itu. Seperti ada apa di dalam gereja bait Allah? Ketiga cuma isi bait Allah itu. Kalau mau jujur, kalau ngerti, tidak ngerti ya. Kalau nggak ngerti, oh ada lighting, ada WC, ada wastafel, ada sapam, ada parkiran motor. Bukan itu, tolol. Inti gereja, bait Allah 3. 1. Firman Tuhan Yesus, yaitu Alkitab. 2. Hamba Tuhan yaitu pendeta segala macam, imam-imam. 3, ya umat Tuhan. Seperti ini yang ditunjukkan iblis. Waktu membawa Tuhan Yesus ke atas bait Allah, teror psikologi kan, psikologi. Jadi kalau yang suka main teror psikologi berarti pengikut iblis kepada Tuhan Yesus. Udahlah sus, kalau isi bahasa Indonesia sehari, kan ada Alkitab bahasa Indonesia sehari. Sudah sus, nyerahlah. Nah, bait Allah kalau bijak nah. 3 elemen utama laku kuasai. Makanya ada oknum pendeta ngomong, Tuhan Yesus mengingat kita. Apa yang diinginkan Tuhan Yesus? Kita tanya balik. Tuhan Yesus ingin kita mempersembahkan tubuh. Tubuh yang bagaimana? Tubuh robot gedek? Tubuh koruptor? Tubuh narkoba? Tubuh yang bagaimana? Artinya tergenapilah firman Tuhan Yesus. Nah, melihat fenomena gagalnya, hancurnya undang-undang kolonisasi, tapi pelecehan bendera merah putih terjadi. Hati-hati, ini menarik ini pertarungan politik di Indonesia ini. Kalau saya sih santai-santai aja, udah tahu lah. Sedang kegerakan angkatan bersenjata aja DITI kalah, yang pakai partai aja kalah, apalagi gerakan fantasi sek geng Solo, nggak jelas konsep gerakannya apa. Rapat dulu lah kalian itu. Kita mau bagaimana? Apakah maaf cakap memakai partai misalnya kayak PKI pakai partai matahari atau partai kuning? Tegaskan pada diri kalian itu. Partai apa? Ini partai nggak ada.
Milisi kayak Darul Islam, PKI atau RMS. Nggak jelas. Kalau istilah zaman Soeharto tuh mungkin inilah kalau Soeharto hidup ya kan. Soeharto hidup OTB. Orang lama zaman Orde Baru tahu itu OTB. Organisasi tanpa bentuk. Coba bentuk organisasi kalian itu apa? Geng Solo. Tapi merah putih dilecehkan. Aneh kan? Tidak ada bentuk organisasi tapi merah putih dilecehkan. Siluman dong. Makanya gerakannya Jaya Langkung kan? Jaya Langkung siluman. Giliran datang tenang. Jam 5, giliran datang jam 3. Jakarta kan? Siluman, Jaya Langkung. Kan datang ke Jakarta, ke Palembang, tidak diundang. Balik, tidak diantar. Gerakan itu kan? Nemu ke jati diri kalian aja, bentuk organisasi kalian aja, kalian gagal. Sok-sokan mau ngatur hidup saya, tentukan dulu. Rembukan rapat, geng Solo, siapa-siapa rapat. Bagaimana nih, kita mau pakai apa bentuk gerakan kita nih? Apakah partai kuning? Apakah seperti DITI, langsung beli senjata api? Apakah seperti PKI tegaskan partai, misalnya partai PFF, partai Fantasi Sek? Apa? Bersyukurlah kalian bukan hidup zaman Soeharto. Kalau nggak sudah diangkutin semua kalian itu geng Solo. Apa? OTB. Sudah ada alasan kuat. Organisasi tanpa bentuk, bendera merah putih dilecehkan, muncul teroris. Sudah gini semua kalian. Buka aja sejarah Soeharto, Orde Baru. Sudah kena borgol. Bersyukurlah karena reformasi. Pertinyinyi, sampai kapan reformasi suasana demokrasi bisa melindungi kalian dari diborgol? Sampai kapan? Gak mungkin selamanya, gak mungkin. Contoh, yang 6 tahun lagi dikejar oleh Jaksa Agung gitu, yang ribut dengan Pak Yusuf Kala itu. Dikejar orang itu. Gak mungkin selamanya. Ya kan siapa? Sylvester siapa itu? 5 tahun dia bisa didiem ke orang. Sekarang ganti pemerintahan, kejar orang. Kalau istilah Palembang, apa istilah bahasa Indonesia tuh? Tak ada yang abadi, roda berputar. Apalagi bentuk negara ini republik, bukan kerajaan. Kalau cerdas kelompok geng Solo itu, waktu dia ngomong-ngomong, waktu sampai canda apa nggak jelas. Raja Jawa itu dikasih orang jalannya. Ini loh jalannya. Kondomisasi, RU komunisasi. Kalau dia cerdas, ini jalannya. Cuman ketakutan partai-partai itu kan, baik partai Matahari, partai Kuning, partai Mersi, entah partai apapun, ketakutan. Nggak ada yang nyambut. Apa karena maaf cakap nggak ada dananya atau gimana, nggak ngerti saya, itu urusan internal mereka. Yang pasti nggak ada yang dukung. Padahal logikanya, secara logika politik tata negara itu jalannya. Mau Raja Jawa itu. Kalau ngerti tata negara. Cuman kalau istilah paling nak ladas bae, yang penting dapat duit dari luar negeri, ya sudah, udah memelo. Makanya saya nyemai kan. Nah, dari pakai undang-undang kondomisasi itu. Ditalak, nah, kau nak sago, kau lah sago, lah hengko. Ngapo terlalu ladas 10 tahun. Sampai lupa. Ini gerakan apa? Lupa kan gerakan apa? Coba tokoh-tokoh nasional, gerakan Pancasila, gerakan apa ini? Coba gerakan apa? Gerakan politik kalian nolak, gerakan ideologi kalian nolak, tapi merah putih dilecehkan. Gerakan agama kalian nolak, tapi kitab suci dilecehkan. Gerakan apa kamu? Gerakan apa? Gerakan politik nggak ada partai politik, gerakan agama nggak ada milisi, nggak ada kayak ormas pasti, apakah pemuda Fantasi Sek, PPF, apa PPS atau apa, nggak ada. Saya cuma bisa ngomong, terjadilah sesuai dengan Ivan Karyan, mati demi Fantasi Sek. Di lapangan kan, di jalan kan saya suka motor, mobilnya mau nabrak, kau nih. Di depan Polda sama ditabrak sama mobil putih itu depan Polda sama.
Nek, kau sudah siap benar kau mati demi ideologimu itu. Ya sudah. Ya kan? Saya sih, ya minta maaf bukan berarti so ini kan. Saya sudah paham saya ini. Dari bentuk organisasi aja gerakan kalian sudah kalah. Sudah ketahuan nggak serius. Maka saya nggak serius. Tapi nggak serius kalian tolol. Menyerempet bahaya apa? Bendera merah putih dilecehkan. Coba tuh tonton film PKI itu kan yang tiap 31 hari film diputar kan. Cuman tempat ibadah dan kitab suci yang dimainkannya. Bendera merah putih ada waktu film PKI itu bendera merah putih. Ini jenderal, merah putih ini jenderal, masuk mulutmu jenderal. Mana ada? Kalian lengkap. Kitab suci dilecehkan, tempat ibadah dilecehkan, bendera merah putih dilecehkan. Lengkap. Dan lah, kalian berpikir gak diborgol. Serius bener kalian ngayal. Dan serius-serius ngayal deh, santai be. Nonton film PKI itu. Nonton di 13S itu. Ada mereka. Jenderal, merah putih ini merah putih jenderal. Udah ada. Kalian ada. Nah, jadi ingat. Di Amerika telah terbuka perangnya. Kata orang-orang yang pro setan itu, masukkan APBN anggaran pro setan itu atau perang. Kalian bagaimana? Nah, selamat berjuang ya pengikut pro setan. Tetap semangat teman-temanku semua semuanya. Tuhan menang, merdeka.